Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca surah As-Saff terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu al-adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, saya Dwi Febrianti, MPM 214340084, ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang keterampilan berbahasa produktif di kelas rendah. Nah, sebelum memasuki berbahasa produktif, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu bahasa. Nah, bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Lalu, di keterampilan berbahasa produktif, dia memiliki arti keterampilan yang menghasilkan tulisan, bacaan, ataupun ide-ide yang kreatif. Dan dapat digunakan juga untuk menyampaikan suatu informasi ataupun gagasan tertentu kepada orang lain, ataupun secara tulisan maupun lisan. Nah, di dalam keterampilan berbahasa produktif, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan menulis. Yang kedua, keterampilan berbicara. Apa sih itu keterampilan menulis? Keterampilan menulis yaitu dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara bahasa yang lainnya. Karena menulis itu bukan sekedar hanya menyalin saja, tetapi melainkan juga mengembangkan suatu pikiran ataupun ide-ide itu secara tulisan. Nah, di keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini bisa kita lihat sehari-hari, ya kan? Keterampilan ini yaitu kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi ataupun menyampaikan pikiran ataupun perasaan kepada orang lain. Lalu, saya juga membuat fungsi berbahasa. Fungsi berbahasa itu yang pertama sebagai alat untuk mengembangkan suatu kemampuan intelektual kepada anak. Nah, ini sangat penting bagi anak-anak tersebut. Yang kedua, yaitu dapat menyampaikan semua yang kita rasakan pikiran kepada orang lain. Dan ketiga, yaitu sebagai alat komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Nah, ini sangat penting bagi kita. Berbahasa itu merupakan alat komunikasi bagi kita. Lalu, adanya metode berbicara yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Nah, sebelumnya ini di pertemuan yang kemarin itu sudah dijelaskan oleh ibu kita, Ibu Nila Lestari, di mana metode berbicara yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu adalah lihat ucap. Lihat ucap, deskripsi, menjawab pertanyaan, bertanya menggali, lalu melanjutkan dan bercakap-cakap. Dan ada juga memberikan petunjuk bercerita. Dan yang kesembilan yaitu melaporkan, bermain peran, diskusi, dan wawancara. Nah, saya juga di sini juga membuat cara mengembangkan berbahasa produktif itu kepada anak. Yang pertama, membaca buku cerita. Nah, di dalam membaca buku cerita ini, kita bisa anak-anak akan belajar berbahasa pada buku cerita tersebut. Misalnya, bagaimana cara bertanya, ya kan, meminta, dan belajar juga mengatakan ucapan terima kasih. Lalu yang kedua yaitu ajak bermain. Nah, ajak bermain ini juga sangat penting. Ajak bermain ini supaya peserta didik tidak merasa bosan terhadap apa yang kita ajarkan terhadap peserta didik tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.